Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli al-ayah. Wa qala ta'ala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Al-Mukarram Bapak Jamal, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Riyadhus Shalihin Nenek Ramlah beserta jajaran pengurusnya, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Santunan Majelis Taklim Riyadhus Shalihin Ibu Lela. Tak lupa yang sama-sama kita hormati Ibu pembawa acara, yaitu Ibu Suci. Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali yaitu nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehat Bu? Kantongnya sehat? Nyengir, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dari bahan junjungan Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam hadisnya mengatakan ana wa kabil yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim. Saya, siapa yang dimaksud saya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menyantuni anak yatim, dan orang yang mengasihi anak yatim, dan orang yang menyayangi, memperdulikan, care dengan anak yatim, kahataini fil jannah, seperti dua jari yang ini, telunjuk dan jari tengah. Jaraknya dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Bukan begini loh, bukan kahataini, bukan antara jempol dengan kelingking. Kalau jempol dengan kelingking jauh apa dekat? Jauh. Tapi asyara bisa babatihi wal wusta. Nabi memberikan isyarat bahwasanya jarak antara Nabi dengan orang yang mengasihi anak yatim nanti surga itu seperti jarak antara telunjuk dan jari. Mau dekat dengan Rasulullah di surga. Harapan kita semua pastinya mati pengen masuk surga.
Setelah pengen masuk surga, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi nanti di surga, yaitu berdekatan dengan Rasulullah. Masuk surga nikmat, apalagi di surga berdekatan dengan Rasulullah. Oleh karena itu kata Nabi, kalau pengen dekat dengan saya nanti di surga, sayangi anak yatim, kasihi anak yatim. Dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran disebutkan, salah satunya dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama diantaranya adalah orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim. Waliyazubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak punya peduli dengan anak-anak yatim. Rasulullah sangat sayang, Rasulullah sangat cinta kepada anak-anak yatim. Bagaimana tidak? Sejak lahir Nabi Muhammad punya ayah apa tidak? Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka begitu melihat anak-anak yatim, Rasulullah merasa dirinya senasib. Dalam syair Rohatil Atiyaru tasdu, ada yang bisa? Hilayalil maulidi Wabariqun nuri yabdu. Enak. Min ma'ani. Bisa? Wabariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi, min ma'ani Ahmadi. Pada bait berikutnya, 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya, tahun gajah dilahirkan yatim bersama kakeknya, yatim dengan kakeknya. Begitu ya. 6 tahun wafat ibunda tercinta, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Itulah kisah ya kita yang harus yang penuh suka duka. Coba bait yang terakhir. Itulah kisah yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Kisah Rasulullah penuh dengan suka duka. Tidak semuanya suka, tidak semuanya bahagia kehidupan Rasulullah. Karena sejak kecil, belum lahir aja, masih di perut ibunya, usia kandungannya baru 2 bulan, ayahnya meninggal. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala rasulil aqwalil marwiyah. Manakala tamma min hamlihi, sempurna kandungan Rasulullah, syahrani 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang paling masyhur, tuwfi
Ibu Abdullah, wafat ayahandanya yang bernama Abdullah. Ada tuh diceritakan dalam Barzanji atau pembacaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Kenapa kita harus mengasihi mereka? Suatu ketika dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini bingung. Kenapa hati saya ini kok keras sekali? Kenapa saya ini termasuk orang yang egois, ingin menang dewek?" Tahu menang dewek? Apa-apa pengennya menang, ya. Apa-apa pengennya di depan, orang lain harus di belakang. Bentar-bentar pengennya pendapatnya yang harus diikutin, orang lain gak usah. Ini ciri-ciri orang yang hatinya keras. Maaf kalau bahasa kampungnya mah, kepala batu, keras kepala, hatinya udah susah menerima nasihat. Singkat cerita, orang ini mengadukan tentang dirinya. Dia merasa bahwa dirinya ini bukan orang yang baik. Dia jujur kepada Rasulullah, minta nasihat kepada Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah? Kalau kamu ingin memiliki hati yang lembut, kalau kamu ingin tidak menjadi orang yang kepala batu, kata Nabi, jawabannya adalah irhamil yatim. Sering-sering memberikan sentuhan kasih sayang kepada anak yatim. Hadisnya sahih. Yang kedua kata Nabi, setelah irhamil yatim, insah ra'sahu. Sering-sering usap kepala anak yatim. Ya. Jadi ini bukan sekedar simbol kita memberikan santunan, kita usap kepalanya, bukan simbol belaka. Itu ada dalam hadis, diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita terbiasa usap kepala anak yatim, maka dengan sendirinya yalinu qalbuk, kata Nabi, hati kamu menjadi lembut. Yang ketiga, supaya enggak jadi orang yang egois, enggak jadi orang yang ingin menang sendiri terus, selain sayangi anak yatim, usap kepalanya. Yang ketiga, beri dia makanan dari yang kita makan. Berbagi, sering-sering berbagi kepada anak yatim. Kalau itu kita lakukan, janji Allah yang pertama, hati kita menjadi lembut. Yang kedua, apa-apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi apa? Pengen punya apa? Pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleha, pengen punya rezeki yang biar bisa buat pergi haji, buat bisa pergi umroh, buat apa lagi Bu? Buat bisa berbagi dengan orang. Itu semua adalah hajat-hajat kita yang kalau kita tulis gak muat satu buku. Bener gak? Kalau doakan jauh banget. Ya saking apanya? Saking banyaknya hajat dan kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu. Oleh karena itu, kalau pengen hajat-hajat kita segera dikabul oleh Allah, maka laksanakan 3 pesan yang ada dalam hadis tadi. Irhamil yatim, insah ra'sahu, wa at'im ta'amaka ilaihi. Berikan makanan kepada mereka, ya, tetapi sama dengan apa yang kita makan. Yang kita berikan adalah sesuai dengan yang kita makan. Begitu ya teman. Insya Allah. Ibu hadirin sekalian, tadi di awal saya katakan Nabi bersabda, saya dan orang yang menyantuni anak yatim berada di dalam surga nanti bersama-sama. Tapi tentu saja selama tidak ada halangan-halangan
yang bisa mencegah seseorang menjadi masuk ke dalam surga. Contoh misalnya, kalau ada orang non-muslim nyantunin 1 juta anak yatim, bisa nggak dia bersama Rasulullah di surga? Nggak bisa, karena ada penghalangnya. Oleh karena itu ya, jangan sampai ada dalam diri kita ini penghalang-penghalang yang sekiranya bisa mencegah kita bersama Rasulullah nanti di surga, walaupun kita sudah menyantuni anak yatim. Saya kasih perumpamaan. Dalam hadis dikatakan begini, Bu nih. Kalau kita membiasakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, ditambah lagi ba'diyah zuhur 4 rakaat. Hadisnya mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Apakah ini akan terjadi kalau seseorang itu tidak mengerjakan sholat zuhur? Jadi yang dikerjain qobliyahnya doang, mau ba'diyah zuhurnya maka enggak? Nah, bisa nggak dia terbebas dari api neraka? Bisa. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, bisa nggak kita bersama Rasulullah di surga nanti? Ya walaupun kita sudah menyantuni anak yatim, insya Allah bukan cuma sekali ini aja, insya Allah bukan cuma di bulan Muharram saja, ya. Karena menyantuni anak yatim adalah kewajiban kita kapan saja, di waktu kapan saja, bukan cuma di bulan Muharram. Bisakah kita bersama Rasulullah, ya? Kalau ternyata masih banyak hal-hal dalam diri kita, nauzubillah, ya, yang masih belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Banyak hal-hal yang kita kerjakan tapi belum sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, paling gampang mengenai sholat. Ini paling gampang tapi paling sering dilanggar. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab pertama disebutkan, kalau ada orang yang meremehkan sholat, suka melalaikan sholatnya, ngulur-ngulur waktu sholatnya, bentar-bentar dulu, tar dulu, ya. Maka ancamannya dalam kitab Tanbihul Ghafilin bagi mereka itu ada 15 hukuman. Bukan yang meninggalkan sholat, tapi meremehkan sholat. Maka tadi dalam surat Al-Ma'un lanjutannya adalah fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Orang yang sholat bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ciri-ciri orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka wail, ya, walaupun dia mengerjakan sholat adalah kalau sholatnya sering lalai sahur. Maka dalam kitab saya ulangan dulu Ghafilin tadi, di antara hukuman bagi orang yang suka mengerjakan sholatnya, yang pertama Allah angkat keberkahan umurnya. Yang kedua Allah angkat keberkahan rizkinya. Yang ketiga Allah hilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Yang pertama kita bahas umur yang panjang, pasti semuanya mau, betul? Ada yang minta dipendekin umurnya, berani amat. Ya Allah, saya jangan panjang-panjang umur saya, pendekin aja. Ada yang berdoa begitu? Gak ada yang berani. Pasti mintanya Allahumma tawil umurana ya Allah, fi ta'atillah wa fi ta'atir Rasul. Ya Allah, tawil, panjangkan umur saya fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Pasti semuanya minta dipanjangkan umur. Tetapi ingat, umur yang panjang harus kita isi dengan amal soleh.
Kenapa? Dalam hadis sepaling-paling baik orang adalah kalau umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan banyak berbuat amal soleh. Kebalikannya, orang yang paling buruk dikasih umur panjang tetapi banyak berbuat jahat atau maksiat. Maka biar umur kita berkah, ya, biar kita bisa memanfaatkan usia kita yang tidak lama lagi ini, sering-seringlah kita apa Bu? Mengerjakan sholat pada waktunya. Jangan kita remehkan sholat, jangan kita anggap apa? Ringan masalah sholat. Maka oleh karena itu dalam bab sholat itu ada anjuran sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Kita tahu pahalanya berapa kali lipat sholat jamaah dibanding sholat sendirian? 27 kali lipat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Udah tahu berapa darajat? 27. Sudah dikerjakan atau belum? Sudah dikerjakan? Sudah? Senyum-senyum artinya apa? Dalam tanda kutip senyumnya ini. Sudah atau belum? Bu? Sudah mengerjakan sholat berjamaah setiap waktu? Why? Ilmunya udah tahu, hadisnya udah tahu. Kenapa tidak dikerjakan? Ada apa? Salahnya di mana? Hah? Bapak-bapak aja yang mau masuk surga, bapak-bapak doang. Yang mau dapat 27 kali lipat pahala sholat, bapak-bapak doang emang. Ibu-ibu nggak ngiri. Terus kenapa tidak? Sendirian. Kalau di rumah sendirian, berangkat ke masjid. Walaupun ada hadis mengatakan perempuan lebih bagus sholatnya di rumah dibanding di masjid, tapi daripada kakak jamaah di rumah, berangkat ke masjid dengan catatan harus jaga etika sebagai perempuan muslimah. Jangan ke masjid, jangan ke musola dan dananya bedok. Jangan ke masjid pakai sepatu yang berhak, petok. Nanti laki-laki pada melihat siapa itu yang lewat. Jangan, jaga etika. Ya, di masjid pasti ada pembatas tempat perempuan dan tempat laki-laki. Ya, sholat di tempat yang sudah disediakan. Jangan nyampur sama laki-laki. Barisan yang paling bagus buat perempuan yang paling belakang, yang paling jauh dengan laki-laki. Apakah di sini tidak ada sholat jamaah buat ibu-ibu? Mari kita mulai. Anak-anak bagus, maknya kenapa nggak bagus? Bukannya jadi model buat anak-anak. Masya Allah. Pahalanya sudah tahu 27 kali lipat. Yang kedua, kalau kita sholat jamaah, itu artinya kita sudah mendisiplinkan diri kita untuk sholat fi waktiha, tepat waktu. Zuhur jam 12, nggak ada istilah tar-taran, masih panjang. Jam 1 masih bisa, jam 1:30 masih bisa, jemput bocah dulu, pulang jemput baru sholat. Nggak ada istilah begitu, karena kita sudah mindsetnya adalah ingin selalu sholat berjamaah. Bu, percaya kalau sudah dimulai berat loh ditinggalkan, nggak enak loh. Kalau sudah terbiasa sholat jamaah, maka ketika kita sholat sendirian nyari orang, siapa ya yang mau nemenin saya jadi makmum saya, biar sholat saya jadinya sholat jamaah bukan sholat munfarid. Harus ada itu dalam benak pikiran kita. Ngaji udah berapa tahun? Ya, bertahun-tahun. Mari kita tingkatkan ibadah kita, khususnya ibadah sholat. Karena kita tahu awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
Yang paling pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat kita. Ayo, yuk, bagaimana, siap? Sholat berjamaah 5 waktu, siap, insya Allah. Di sini ada imam, zuhur ada, asar ada, pastinya maghrib, isya, subuh. Paling enak tuh sholat subuh buat berjamaah. Subhanallah. Ya. Di saat orang-orang lagi ngapain, Bu? Tidur, narik selimut, dingin-dingin, enaknya tidur. Tapi kita dengan penuh semangat lillahi ta'ala keluar dari rumah, berangkat ke masjid, kita sholat berjamaah, kita berwudu. Subhanallah. Jadilah RW berapa ini? RT berapa? 12. Hah? 12. Blok AG menjadi blok yang Islami. Orang-orangnya santri. Ya, orang-orangnya adalah orang yang gemar melaksanakan sholat berjamaah. Kalau perlu kasih merek kawasan, wajib melaksanakan sholat berjamaah. Aduh, saya senang rasanya kalau pulang dari sini besok dapat laporan, alhamdulillah sekarang jamaahnya udah penuh setiap waktu sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi di situ manfaatnya kalau kita sholat jamaah ya Bu ya, pahalanya besar. Kedua kita juga jadi disiplin sholat pada waktunya. Berarti kita terbebas dari termasuk orang yang meremehkan sholat. Dan kita tahu kalau orang meremehkan sholat tadi bahayanya, nggak berkah umurnya, nggak berkah rizkinya. Ya, perasaan duit nggak ada cukup-cukupnya. Punya 1 juta kurang, 2 juta kurang, 3 juta kurang, nggak ada cukup-cukupnya. Itu namanya rizkinya tidak berkah. Maka buru-buru introspeksi di mana salahnya. Ternyata seringkali mungkin kita melalaikan urusan sholat. Kalau dalam tawaf, salah satu doanya itu Bu, dalam putaran kesekian saya lupa. Jadi apa kata di dalam buku itu disebutkan, di antara doa tawaf, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Ini doa bagus. Ya Allah, qanni'ni, jadikanlah saya orang yang selalu merasa qanaah. Nah, kalau qanaah merasa cukup. Ya, kalau dunia mah dijangkau ya, nggak ada habis-habisnya. Tapi kita minta kepada Allah, qanni'ni, jadikan saya itu orang yang selalu merasa cukup. Terhadap apa? Bima razaqtani, terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada saya. Sedikit cukup, banyak apa lagi? Sedikit bisa menyekolahkan anak, banyak alhamdulillah. Kalau kita punya rasa qanaah dalam diri kita, tetangga lagi dapat rezeki, alhamdulillah, ikut senang, bukan bersurat. Tahu bersurat? Bahasa mana? Jawa ya, saya kira bahasa Jawa apa? Gelap, artinya beremot aja. Oh, itu kapan dia sih dapat rezeki cuma saya. Ada kayaknya rajinan saya selalu jamaahnya. Mulai menghitung-hitung amal solehnya. Penyakit itu dari penyakit hati. Emang kita tahu amal soleh mana yang diterima oleh Allah? Ada yang tahu? Iya kan? Apalagi kalau ada perasaan ujub, namanya itu bangga hati. Saya banyak amal solehnya. Tiba-tiba melihat orang dapat nikmat, kok dia yang dapat, saya kagak. Nah, ini namanya tidak menerima tak? Tidak menerima. Apa yang sudah Allah tentukan buat orang lain, kalau itu nikmat kita syukuri, ikut bahagia, ikut bersyukur. Alhamdulillah. Itu kalau dalam diri kita sudah punya sifat qanaah. Maka baca doa yang tadi itu, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Jadikanlah saya orang yang qanaah terhadap rezeki yang Engkau berikan kepada saya, dan berkahilah rezeki saya. Ini penting untuk berkah. Jangan sampai dicabut oleh Allah keberkahan rezeki kita. Maksudnya Allah berikan kepada kita. Lalu bicara masalah berkah, apa itu berkah? Ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikannya.
Subhanallah. Ilmu yang berkah itu yang bagaimana? Yang bermanfaat. Harta yang berkah yang bagaimana? Yang bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Mau seperti itu? Jaga sholat kita. Jangan sekali-kali kita ngulur-ngulur ya sholat. Apalagi kalau isya, apalagi kalau apa yang aja. Nah, isya seringnya ya ketiduran. Isya ketiduran, subuh. Oh, udah paham banget pengalaman orang. Zuhur. Kecapean, nganterin bocah sekolah. Asar, di perjalanan pada pulang kerja. Maghrib. Nah, maghrib kemacetan kali di jalan masih. Masya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini zalik. Ya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang pertama adalah mari kita sayangi anak yatim, ya. Agar apa? Faedahnya yang pertama, insya Allah kita akan memiliki hati yang lembut, ya. Kalau hati kita baik, insya Allah perilaku kita juga menjadi orang yang baik dan berakhlakul karimah. Karena segala tingkah laku kita semuanya bersumber dari hati. Kalau hatinya baik, maka yang di luar juga insya Allah baik. Kalau hatinya baik, mukanya juga enak kok dilihat kok, sumringah. Ya, benar apa benar? Coba kalau hatinya lagi gerutuk, mukanya kayak apa? Nah, udah coba bayangin sendiri. Maka sumbernya adalah di hati. Ya. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang yang selalu bisa memperhatikan nasib anak-anak yatim. Yang kedua juga faedahnya, semoga Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita, ya Bu ya, kebutuhan hidup kita dunia dan akhirat. Yang kedua adalah pentingnya masalah sholat. Mari kita jaga sholat kita, karena suatu ketika Nabi ditanya apa amalan yang paling afdal, Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha, kerjakanlah sholat pada waktunya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.